enter paste, enter paste, enter paste, save, dan lihat hasilnya ya, refresh. Tuh, kita udah berhasil menerapkan batch ke dalam list group kita. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang Bootstrap 5, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang list group. Kalau teman-teman belum tahu list group itu apa, kita cari pengertiannya di sini. Nah, list group ini kayak ini loh, teman-teman kalau nonton video aku tentang list, ada unordered list sama ordered list. Nah, ini bentuk editan dari list-list tersebut. Jadi list tersebut udah di style sedemikian rupa sehingga bisa jadi bentuknya kayak begini, 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 begini. Teman-teman bisa lihat sendiri begini-begininya di sini URL-nya. Nah, untuk latihan di video ini aku mau memanfaatkan list group yang ada di Bootstrap 5 menjadi menu kategori. Nah, maksudnya apa? Kita lihat website yang udah kita bikin. Kemarin kan yang terakhir kan bikin produk kami ini produknya full ya, satu baris 4 produk. Nah, nanti di video ini aku mau hasilnya kita bikin kayak begini nih. Jadi yang 4 produk itu jadi 3 produk, atau ini dibagi 2 kolomnya, di sebelah kanan produk dan di sebelah kiri list group itu yang berperan sebagai kategori produk. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada roti kering, roti basah, cake, molen, kue ultah. Terus di sini jumlah produk roti kering itu ada berapa? Ada 15, roti basah ada 10, cake ada 5, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita bakal latihan memanfaatkan list group menjadi kategori yang tampilannya berdampingan dengan produk yang udah kita kerjain di video sebelumnya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita mulai latihannya. Ini hasil latihan tutorial kita di video sebelumnya membuat produk. Ini ada satu baris isinya 4 produk. Nah, yang tadi yang aku liatin di intro tadi udah aku hapus dan aku balikin ke semula, dan kerjaan kita adalah ngerjain yang kayak tadi, yang kayak intro tadi, ngebagi ini satu baris ini menjadi 2 kolom. Nah, kita bakal kerjain sama-sama biar teman-teman ngerti juga, nggak bingung caranya. Oke? Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mengcut ini semua, yang produk ini cut supaya nggak hilang. Aku bakal bikin file baru dan paste di satu buah file baru. Oke, udah, ini kosong, save, lihat hasilnya, refresh, kosong ya. Jadi langkah pertama kita akan membagi 2 ini, satu baris ini bakal kita bagi 2. Nah, untuk itu aku bakal bikin sebuah kelas bantuan untuk melihat hasilnya, yaitu aku bakal bikin kelas border, yang mana border solid. Nah, ini aja. Nah, kita bakal bikin satu baris dulu. Kita bakal bikin kotakin dulu sebanyak 12 kolom. Col 12. Nah, aku mau ngeliat hasilnya, jadi aku bakal tulis sesuatu dan aku tambah kelas border save refresh. Oke, ini 12 kolom kita. Sekarang 12 kolom ini mau kita bagi 2. Jadi cara gampangnya kan kalau mau bagi 2, ini aku hapus ya. Kita udah tahu ini berhasil 12 kolom. Hapus. Cara bagi 2, kita harus bikin sebuah kelas dulu yang namanya row. Biar apa? Biar ke kanan dia, ke samping bukan ke bawah. Terus kita mau bagi 2 nih. Aku bikin yang pertama ini kolomnya sebesar 6 dulu sebagai percobaan. Terus yang bawahnya juga col 6 sebagai percobaan. Terus kita tambah sebuah kelas bordered. Ini juga bordered save refresh. Aku bikin sebuah teks biar kelihatan save refresh. Nah, jadi kita udah berhasil bikin sebuah kotak bagi 2 kolom ya, 6 sama 6 kolom, 6 kolom. Nah, kan nggak mungkin tuh produk kecil gini
Jadi aku mau bagi duanya nggak sama besar, tapi lebih besar yang bagian produk sebelah kanan. Aku mau taruh yang list group di sebelah kiri. Jadi aku bakal bikin yang untuk list group call 3, yang untuk produk 9. Ingat teman-teman, jumlahnya harus 12. 3 tambah 9 sama dengan 12, maka penuhlah di hasilnya. Kita coba save dan refresh. Oke, ini untuk list group atau menu kategorinya nanti. Terus ini untuk produknya. Oke, kayak gini udah cukup. Kita udah tahu, udah berhasil bagi 2. Sekarang kita copy yang udah kita ini backup ini. Ctrl A, Ctrl C, copy. Terus kita copyin aja ke sini. Yang A ini kita hapus. Terus kita paste yang produk tadi. Terus rapiin, save. Lihat hasilnya, refresh. Nah, kita udah berhasil mindahin yang produk kita yang tadinya full, jadi ada di sini aja. Terus yang ini bisa kita kerjain naruh listnya. Nah, teman-teman nggak usah peduliin ini dulu, nggak usah peduliin kecil jadi kecil banget, nanti kita atur. Sekarang kita mau ngerjain yang listnya dulu. Untuk listnya kita copy paste yang paling sederhana aja dulu. Ini dia, copy paste ke dalam kolom yang pertama, yang sebelah yang sebelah kiri ini. Dia ada di sini. Nah, yang A ini kita hapus, kita paste yang list, rapiin, save, dan refresh. Nah, jadi deh, ini list kita dan ini produk kita. Sekarang kita udah nggak perlu garis-garisnya karena kita udah berhasil ngebagi satu baris ini menjadi 2 kolom. Kita nggak perlu garisnya, dan aku bisa ngapus kelas bordered ini dari file project kita. Kelas bordered dihapus, terus kelas-kelas yang pakai bordered juga dihapus aja. Mana dia? Nah, ini dia. Hapus, terus ini juga hapus. Save, refresh. Oke, untuk sementara udah selesai. Kita udah berhasil ngebagi satu baris tersebut dibagi 2 menjadi menu kategori dan produk kita. Ini untuk yang produk kita cekin dulu ya, karena produk udah kita bahas di video sebelumnya. Mungkin bakal kita bahas atur-atur lagi posisinya pas kita ngebahas tentang responsifnya, bentuk responsifnya. Sekarang kita fokus ke sini aja, list grupnya aja. Kita lihat codingannya. Jadi kita fokus di sini ya, karena kita nggak mau ngelihat yang produk dulu, aku collapse saja. Nah, kita fokus di sini. Jadi bentuk sederhananya list group ini kayak gini teman-teman. Pakai UL class list group, terus di dalamnya pakai kelas list group item di dalam list group ini. Nah, Bootstrap bakal bikinin kayak gini jadinya. Kalau teman-teman kurang kelihatan, aku zoom in aja ya. Nah, jadi kayak beginilah hasil dari list group tersebut. Teman-teman kalau mau ganti teksnya gampang aja, ganti aja yang ada di sini. Jadi karena aku ini tentang bakery, jadi aku bakal bikin kategori roti. Mungkin aku juga kurang ngerti kategori roti itu apa, jadi sebisa aku aja kasih namanya, misalnya roti kering, terus roti basah, terus mungkin ada cake, ada kue ultah mungkin, terus apalagi satu lagi molen, gini aja. Save dan refresh. Nah, kita bisa ngeganti teksnya yang ada di sini, tinggal ganti aja yang di dalam list group, yang di dalam list ini. Nih teman-teman, di list group ini kita bisa juga pakai kelas aktif, mengincludekan kelas aktif ke dalam sini. Gunanya itu menunjukkan kategori apa yang lagi aktif. Misalnya aku bakal bikin kelas aktif itu ada di yang cake ini. Aku kasih aja kelas aktif, hasilnya bakal kayak begini. Save dan refresh. Tuh, cake yang akan backgroundnya warna biru, atau dalam artian lagi aktif, lagi diklik. Beda dari yang lain, dia backgroundnya warna biru. Ini udah bawaan dari Bootstrap. Ini teknisnya kayak begini teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman udah pakai database, ini
klik cake, maka muncul produknya yang cake aja sesuai kategori yang diklik. Nah, untuk memudahkan user atau pengunjung website teman-teman, dikasih kelas aktif ini biar dia tahu user ini lagi ada di halaman apa. Terus kalau misalnya user ini ngeklik roti basah, cara kerjanya sama, aktif ini bakal pindah ke roti basah. Nah, terus ini produknya yang muncul yang di dalam kategori roti basah aja. Nah, itu kalau udah main database. Karena kita belum main database, cuman styling CSS doang. Nah, cara pakainya aktif kayak begini aja teman-teman. Nanti logikanya bisa sendiri pas pakai nerapin backend, main-mainin aja logikanya buat pakai kelas aktif ini gimana. Nih teman-teman, kalau teman-teman lihat sendiri ya, ini list group kita atau list, kalau diklik nggak bisa nggak bisa kemana-mana karena bentuknya masih list. Tuh, kalau di ini lihat kursornya bukan tanda jari yang biasa kalau kita mau ngeklik nih button nih, tanda jari kan tandanya kalau diklik bisa kemana-mana, bisa menuju halaman lain. Kalau ini belum karena kita masih pakai list. Untuk list ini bisa juga kita terapkan seperti ini teman-teman, ada jari, kursornya ketika di hover bentuk jari atau bisa link ke halaman lain. Nah, caranya gampang aja, kita bisa di sini li ini kita ganti aja. Yang pertama kita bisa ganti UL menjadi div, terus li ini kita bisa ganti jadi A, li jadi A semua. Terus nah tinggal kasih hrefnya pergi kemana, misalnya ke halaman roti kering titik HTML atau titik PHP. Nah, ini nanti, ini sebagai contoh aja aku bakal kasih linknya ke HTTP kayak biasa google.com, save dan refresh. Nah, teman-teman lihat sendiri ya, udah aku ubah. Sorry, sebelumnya aku mau ngapus yang kelas aktif ini dulu, ngeganggu banget. Save, refresh. Nah, ini udah aku ubah dari list atau li tadi menjadi ahref yang mana bakal bisa diklik. Sebentar, cake ini aku lupa kita belum terapkan ahref ke semua tag A. Dia harus pakai ahref. Save semuanya ke Google, refresh. Nah, ini sekarang kategori kita bisa diklik. Nanti teknisnya teman-teman mungkin bisa ketika cake diklik pergi ke menu pergi ke halaman cake.html atau cake.php nantinya. Jadi di sini karena kita belum bikin halaman lain, jadi aku contohin pergi ke halaman google.com ketika diklik. Klik menu kategori roti basah. Sebentar, ini blocked kenapa HTTP? Oh, ini kurang garis miringnya kurang 1. Terus save, coba back, refresh, klik. Sebentar, titik 2-nya ini 1 aja. Save, refresh. Tuh, berhasil deh. Jadi kita bisa ganti yang tadinya ini li menjadi ahref supaya bisa diklik pergi ke halaman lain. Untuk list group ini bisa disetting juga background colornya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau warna putih, kita bisa setting background colornya. Nah, sebelum kita setting, aku mau ngerubah ini http google.com ini menjadi crash dulu. Nah, gunanya supaya kalau kita nggak sengaja ngeklik menu kita nggak perlu pindah ke Google, ke halaman Google, biar nggak lama-lama kita pindah-pindah page gitu. Nah, dengan begini save, refresh, kalau aku nggak sengaja ngeklik, dia pindah ke masih halaman ini juga, tapi yang penting nggak pindah ke halaman ke website lain. Jadi ke ini aja pakai tanda crash. Oke, skip itu. Cuman memudahkan doang. Sekarang kita mau ngubah background colornya ini. Nah, kayak yang udah-udah, kita bisa memanfaatkan kelas yang ada di Bootstrap. Contohnya untuk list ini kita bisa ngasih warna background itu list, group, item. Nah, kita bisa kasih primary. Teman-teman ingat ya yang tentang primary, secondary, success, danger, warning, save, refresh tuh.
Sorry malah menjadi mengganggu, aku hapus saja hrefnya semua ya. Teman-teman ingat aja caranya href itu buat pindah halaman. Ini kita hapus saja biar memudahkan. Save, refresh. Nah, udah berubah jadi primary. Sekarang kalau mau yang lain bisa juga. List, group, item, secondary, atau yaudah secondary aja. Terus yang bawahnya list, group, item, info misalnya. Save, refresh. Ini aku hapus dulu crashnya, enter. Terus nah lihat ya, ini primary, ini secondary, ini info. Jadi kita nggak mesti background colornya ini warna putih untuk list group kita bisa gonta-ganti pakai kelas yang ada di CSS. Kalau misal pakai kelas yang ada di Bootstrap. Kalau misalnya nggak mau yang pakai kayak gini, mau lebih bebas warnanya kayak biasa, caranya kita bisa juga pakai style. Ini cara cepatnya ya, teman-teman bisa bikin kelas baru CSS di sini atau di file lain. Karena kita cuma latihan, aku bikin di sini aja inline biar cepat. Tinggal kasih background color, mau warna apa, misalnya orange. Save, refresh, tuh berubah jadi orange. Jadi fleksibel banget, kita bisa ngubah-ngubah background dari list group ini juga. Karena ini Nora, aku balikin ke warna putih aja backgroundnya. Sebentar, ini dihapus saja. Udah save dan refresh, sudah balik ke semula ya. Nah, selanjutnya di list group ini kita bisa ngasih yang namanya badges, atau kalau teman-teman lebih intro aku tadi, di sini ada angka yang ngasih tahu kategori roti kering ini ada berapa produk, roti basah ada berapa produk. Kalau teman-teman lihat di Bootstrap ada di sini. Ingat teman-teman bisa diakses di sini ya, URL Bootstrap untuk list group ini. Nah, ini yang namanya badges teman-teman. Jadi ada 14 untuk yang pertama, ada 2 untuk yang kedua, dan ada 1 untuk yang ketiga. Cara bikinnya gampang banget nih. Pertama kita harus ngubah ini list group item ini. Jadi kalau teman-teman lihat yang kita pakai kan cuman list group item aja. Untuk badges harus ditambah lagi deflex, justify content between, align item center. Teman-teman kalau belum ngerti arti deflex itu apa, deflex itu make style displaynya flexbox. Terus untuk tampilan horizontalnya ini content between atau diantaranya kayak gini, jadinya kiri sama kanan, pojok-pojok. Terus untuk align item center dia ada di tengah vertikalnya kayak begini jadinya. Jadi antara atas sama bawah paddingnya sama, seimbang, dia ada di tengah-tengah. Kalau teman-teman mau lebih mengerti tentang Flexbox, teman-teman boleh nonton di video aku sebelumnya yang ngebahas tentang CSS Flexbox. Di situ udah aku jelasin tentang Flexbox ini. Oke, skip. Kita tinggal copy aja untuk kelas li ini, copy, terus kita paste yang di sini. Sorry, jangan kayak begini, ini masih li, sedangkan kita udah pakai a, jadi aku cukup copy ini aja. Mulai dari list group item, deflex bla 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 bla, copy dan kita paste ke sini. Kita paste ke semuanya. Oke, terus aku mau enter biar kelihatan yang mana teks, yang mana tag A-nya, tag href. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita copy yang ada di sini nih, span class, badge, bg primary, rounded fill, copy di bawah teks ini, tinggal enter, paste, enter, paste, enter, paste, enter, paste, enter, paste, save dan lihat hasilnya ya, refresh. Tuh, kita udah berhasil menerapkan badge ke dalam list group kita. Nah, cara ganti angka 14 ini gampang banget, tinggal cari aja yang ada di dalam span ini. Nah, 14 misalnya ganti jadi 3, terus ganti jadi 10, ganti jadi 5, ganti jadi berapa lagi, 7, ganti jadi 2 misalnya. Save, refresh, nah angkanya udah keganti semua.
Terus kita mau otak-atik masih bisa. Lihat teman-teman, warnanya warna biru atau primary. Kita bisa ganti kalau teman-teman nggak suka. Nih, ada di BG primary. Aku ngubah yang molen ya, bakal berubah ini molen. Ini molen ini aku ubah BG primary jadi BG success. Save, refresh. Tuh, dia berubah jadi hijau, jadi success-nya. Di Bootstrap success warnanya hijau ya, kalau teman-teman belum tahu. Terus kalau misalnya nggak mau ngubah kayak gini, bisa juga kita hapus kelas BG-nya ini, save, refresh, tuh kan nggak kelihatan kan, tuh nggak ada backgroundnya. Kita bisa pakai cara CSS biasa, kayak yang tadi aku pakai inline aja supaya cepat. Style sama dengan background color sky blue, save, refresh. Tuh, kita berhasil menerapkan background color dengan CSS biasa untuk badge ini. Jadi Bootstrap ini apa ya, fleksibel teman-teman. Teman-teman mau ngatik-ngatik pakai style CSS biasa bisa juga. Oke, aku back ke semula dulu ya. Save, refresh. Oke, ini dia udah berhasil bikin badge-nya. Kita masih bisa custom ini teman-teman, list grupnya. Kalau teman-teman nggak suka list grupnya kotak ini, kita bisa ngilangin garis-garis kotak ini. Jadinya nanti kayak begini nih, tuh cuman garis bawah aja yang ngebatasin. Kalau teman-teman mau coba kayak gini, gampang aja. List group ini ditambah sama kelas baru lagi nih, namanya list group flash. Nah, caranya gampang banget. Kita copy aja, terus cari kelas list group kita, spasi, paste, save, refresh. Tuh, jadi yang kotaknya tadi dihapus barisnya, disisain baris yang memisahkan antara kategori tersebut. Jadi lebih simple kayaknya kayak gini. Kalau teman-teman suka yang kayak gini, bisa pakai ini list group flash. Kalau nggak suka ya udah defaultnya aja list group refresh. Tuh, kayak begitu aja, simple banget. Kayak yang udah-udah. Sekarang kita bakal ngurus bagian responsifnya. Langkah pertama adalah klik kanan, inspect elemen, dan toggle. Nah, teman-teman lihat ini tampilan kita yang tadi dengan ukuran large. Kalau teman-teman mau tahu, bisa lihat di sini layout container. Terus large ini mulai dari 992, lebih besar sama dengan 992. Jadi aku coba aja lebih besar sama dengan 992, ini large. Terus aku mau gedein jadi 75%. Oke. Ini tampilan large kita, teman-teman, masih bagus. Apa jelek? Kira-kira kekecilan lah ya ini satu produknya ini. Jadi aku bakal ngotak-ngatik ininya. Nah, sebelumnya tadi kan aku ngebagi-bagi call-nya jadi ini nih. Call 3 sama call 9. Sebenarnya call ini untuk ukuran kecil SM. Sedangkan kita ngerjain tadi LG. Ukuran large. Nah, karena kita tadi belum ngatur responsifnya, sekarang kita harus ngatur responsifnya. Kita harus ngubah call ini menjadi LG. Kenapa? Karena tadi kita ngerjainnya di ukuran tampilan large kayak gini. Nah, ini ukuran large nih tadi di komputer aku. Jadi kita harus nyesuaiin, ganti yang tadinya call 3 jadi call LG3. Yang ini juga call LG3. Save, refresh. Nah, sekarang kita otak-atik. Kita mau di tampilan large, produk ini satu barisnya ada 3 produk, nggak mau 4 kayak gini. Nah, kita expand yang produk, kita fokus di sini. Kita lihat tampilan large adalah LG. Kita lihat yang mana yang LG. Nih, LG 3. Teman-teman ingat perhitungannya 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, kenapa ini LG3? Karena kemarin mau satu baris 4 kan, sekarang kita mau satu baris 3. Satu baris ada 3 produk aja. Caranya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi call LG 4, ini kan masih 3, kita ganti jadi 4. Semuanya kita jadi call LG 4. Semuanya itu maksudnya ini ya. Ini kan tadi LG3, 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 LG3. Sekarang kita harus ganti jadi LG4, 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 LG4. Call LG4, call LG4. Nah, save, refresh. Tuh. Jadi kita udah berhasil
ngatur satu baris ada 3 produk aja. Ini belum aku kasih margin bottom, cuekin aja ya teman-teman, bisa ngubah sendiri di bagian sininya nih. Sorry, yang paling atas mana dia. Nah, di bagian div class card ini atau di sini nih div class card, tinggal kasih MB3 aja misalnya, margin bottom 3. Tuh, nambah margin bottomnya. Oke, teman-teman bisa ngerjain itu sendiri ya. Aku back aja, aku nggak mau ngurus itu. Save, refresh. Nah, sekarang untuk large kita udah selesai. Sekarang kita cek responsive web design untuk medium. Medium itu lebih besar sama dengan 768. Jadi kita ganti ukurannya jadi 768. Nah, untuk ukuran 768 terlalu kecil, 75%, sekali 100%. Nah, untuk ukuran medium ternyata kita otomatis ini call 12. Kan kita ngesetnya tadi, sebentar ini aku close aja ya. Produk udah selesai. Nah, tadi kan aku set large ukuran 3 kolom ketika hanya ukuran tampilan large doang. Nah, ternyata kalau kita nggak setting yang lain, otomatis semuanya bakal call 12 atau 12 kolom. Makanya ini udah nggak large lagi. Jadi udah nggak large, maka dia keluar dari LG3, jadinya 12. Kalau teman-teman mau ngatur ini terlalu sempit ya, bukan terlalu sempit sih, masa untuk ukuran medium udah satu baris, misalnya nggak suka kayak gini, kita bisa ngatur. Call LG3 spasi, kita tentuin call untuk ukuran medium MD. Nah, kita mau berapa ini barisnya? Misalnya aku mau tetap ini 3 dulu. Nah, ini jadi ukurannya 3 kolom sebelah kiri, kita set yang produk juga ini, spasi call MD 9, save, refresh. Tuh. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan nggak enak banget dilihat nih untuk ukuran medium. Misalnya ini terlalu kecil nih, ini terlalu gede, bukan terlalu gede, terlalu banyak. Jadi aku mau ngubah susunannya dulu. Yang tadinya ini kolom 3, aku mau untuk medium ini kolom 4. Kita ke atas lagi, call MD3 balik jadi call MD4. Nah, yang bawah sama, kita harus ngurangin. Kenapa? Karena totalnya harus 12, di atas udah 4 tambah 8 sama dengan 12. Kalau 4 tambah 9 kan 13, nggak cocok, jadi harus ganti jadi 8. Pokoknya ingat totalnya harus 12. Save, refresh. Nah, kita udah berhasil ngegedein ini menjadi 4 kolom ketika tampilannya medium. Tapi lihat, untuk produk masih nggak bagus karena satu baris ada 3. Sekarang aku mau untuk medium satu baris ada 2 produk aja. Kita balik lagi ke bagian sini, expand. Lihat, kita cari yang medium. Nah, yang medium ini kan 4 nih. Jadi aku mau satu baris ada 2 doang. Nah, kalau 4 kan, kalau ada 3 kan hasilnya 4. Cara ngitungnya 12 bagi 3 sama dengan 4 ini. Nah, sekarang aku mau satu baris ada 2. Jadi 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi kita ganti call MD4 jadi call MD6. Semuanya kita terapin kayak gitu. Call MD6, call MD6, call MD6. Nah, save, refresh. Nah, berhasil satu baris ada 2 produk. Sekarang medium udah selesai, kita set yang small, lebih besar sama dengan 576. Kita ganti lagi jadi 576, enter. Terus ini tampilannya 100% biar gede. Nah, untuk small udah bagus lah ya ini. Tuh. Ininya satu baris full 12 kolom dan bawahnya tetap kayak gini aja, nggak apa-apa. Cuman kita perlu tambahin di sini, ini mana dia? Nah, di sini kita perlu tambahin sebuah kelas MB3 misalnya buat nambahin margin bottom. Jadi ada jarak. Save, refresh, tuh ada jarak. Jadi untuk medium, untuk small kayaknya kayak begini udah bagus. Tinggal teman-teman tambahin aja jaraknya kelas MB3 atau MB berapa sesuka teman-teman. Karena S udah selesai, bagus. Sekarang kita cek
lebih kecil lagi. Untuk XS udah lebih bagus juga. Satu baris cuman satu produk, nggak dua produk kayak gini tapi satu produk. Oke, kayak begini aku udah puas dengan responsifnya. Teman-teman kalau misalnya nggak suka responsifnya kayak begini, bisa teman-teman ubah sendiri sesuai materi responsif yang udah aku bahas. Teman-teman boleh ubah-ubah sendiri. Kalau aku rasa untuk tampilan HP ini udah bagus. Untuk tampilan tablet ya, yang small ini tablet atau apa ya, aku kurang ngerti nih soal ini. Pokoknya yang small kayak begini udah bagus. Terus medium untuk tampilan laptop udah bagus, untuk tampilan large udah bagus juga. Oke, aku udah suka sama responsif yang ini. Segitu aja teman-teman yang bisa aku bahas di video ini tentang list group. Kita bisa ngotak-ngatik sesuka kita. Oke, kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan like video ini. Terus buat teman-teman yang nonton video ini tapi ternyata belum subscribe, boleh di subscribe dulu, terus dihidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru muncul notifikasi di YouTube teman-teman. Terus kalau teman-teman ngerasa video ini berguna, silahkan di share supaya teman-teman kalian bisa nonton video ini juga dan bertambah pengetahuan tentang bootstrap ini atau tentang pembahasan-pembahasan lainnya. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.